Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 7 di pelajaran ilmu pendidikan agama Islam. Pertemuan yang ke-17 tanggal 10 November 2020. Mudah-mudahan Pak Guru menjumpai kalian semua dalam keadaan sehat. Kita mengawali pertemuan ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anakku kelas 7, seperti biasa Pak Guru selalu mengingatkan kepada kalian bahwa jadilah anak yang berdisiplin, kalian mengikuti pelajaran dengan baik, menonton video pembelajaran dengan baik, itu adalah bagian daripada kalian menerapkan karakter disiplin. Disiplin harapannya menjadi kebiasaan hidupmu. Kelak kalau kalian demikian, maka kalian pasti dikagumi oleh orang di mana saja kalian berada. Amin. Materi kita hari ini, mari memahami Al-Quran. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan makna Al-Quran surat Ar-Rahman. Hal yang pertama yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akal. Akal tentu saja hanya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Tentu saja makhluk hidup ciptaan Allah bukan hanya manusia, juga ada binatang, juga ada tumbuh-tumbuhan, tetapi kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah akal. Akal ini akan menjadi baik, akan menjadi sempurna apabila akal ini harus diasah. Bagaimana asah akal? Tentu saja melalui belajar ilmu pengetahuan dengan baik dan selalu berkarya. Ingat, akal ini akan menjadi baik, akan menjadi berguna, menjadi manfaat apabila diasah dengan belajar ilmu pengetahuan yang baik dan yang benar dan selalu berkarya. Dalam Quran, surat Ar-Rahman menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, pengetahuan menjadi hal penting dan itu sudah diisyaratkan, dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan hari ini adalah salah satu proses penyaluran ilmu pengetahuan dari Pak Guru kepada kalian. Juga tadi pagi di awal pertemuan hari ini begitu banyak sudah pengetahuan yang kalian sudah terima. Jadilah ilmu pengetahuan itu untuk mengasah akal yang telah kalian miliki, yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Imam Syafi'i pernah bernasihat yang isinya adalah barang siapa yang menghendaki dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat harus dengan ilmu. Nah, anak-anakku semuanya, di awal tadi Pak Guru berbicara bahwa kelebihan makhluk ciptaan Allah adalah akal. Khususnya manusia maksudnya. Jadi ada makhluk yang diciptakan oleh Allah, misalnya saja malaikat, kemudian jin, kemudian binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan. Tapi tentu saja kalau berbicara jin, tentu saja dia juga punya akal. Tetapi akalnya jin tentu saja
tidak bermanfaat karena memang dia sudah tergolong makhluk yang ciptaan Allah yang mengingkar. Kalau manusia sesungguhnya adalah manusia yang ciptaan Allah yang taat. Termasuk yang pertama adalah malaikat. Nah, tentu saja nasihat Imam Syafi'i ini harus kita resapi, harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ilmu pengetahuan jangan dianggap angin lalu, jangan dianggap tidak bermanfaat. Tapi ingat pesan tadi itu, Pak Guru ingatkan kembali, barang siapa yang menghendaki dunia harus dengan ilmu, barang siapa yang menghendaki akhirat harus dengan ilmu. Jadi belajar pengetahuan agama pun harus disertai dengan ilmu pengetahuan. Kemudian kalau kalian mau mencari apa saja di permukaan bumi ini, mau cari untung, mau cari kaya, mau cari sehat, mau cari aman, tentu saja harus dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua yang kita bicarakan adalah kandungan Quran surat Al-Mujadalah, di mana di dalam Quran surat Al-Mujadalah menjelaskan bahwa keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan barang siapa yang berilmu pengetahuan derajatnya akan diangkat. Nah, akan tetapi perlu diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, maka dia akan lemah. Dan sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, maka dia akan tersesat. Oleh sebab itu, kehidupan yang ideal di dunia ini sebagai makhluk ciptaan Allah, makhluk ciptaan Tuhan, maka harus ada keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan beriman. Sekali lagi, adanya keseimbangan kehidupan kita dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan beriman. Sekali lagi, Pak Guru ingatkan kepada kalian semua bahwa jadikanlah ilmu pengetahuan ini sebagai bekal, sebagai alat untuk mengasah akal kita sebagai manusia, kalian tentunya sebagai generasi penerus bangsa yang saat ini sedang mengikuti berbagai proses pelajaran dan saat ini kalian baru ada di jenjang tingkat menengah. Dan tentu saja kalian masih punya banyak waktu untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Harapannya kalian selalu belajar ilmu pengetahuan yang baik, ilmu pengetahuan yang positif. Sehingga kelak kalian nanti memiliki akal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang yang ada di sekitar Anda, di mana saja Anda dan kalian berada. Untuk pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan jangan lupa kalian tambahkan pengetahuan kalian di buku paket kalian bab 6. Buku itu dibaca dan nantinya kalian kerjakan tugas yang Pak Guru kirim melalui Google Classroom. Lengkapi semua identitas kalian karena itu adalah bagian kesempurnaan proses dalam mengerjakan tugas dan pasti Pak Guru akan memberikan penilaian yang sempurna. Demikian saja, sampai kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Selalu jaga kesehatan dan kita tutup pelajaran hari ini kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.